Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan membawakan materi minyak bumi. Sebelum itu, perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nabila Diana Putri. Nama saya Kofifa Imran. Nama saya Safaulia. Langsung saja ke materinya. Ya, di sini ada pengertian yang akan dibacakan oleh Kofifa. Jadi, minyak bumi adalah suatu campuran dari senyawa hidrokarbon dan sedikit senyawa non-hidrokarbon. Oke, di sini ada pembentukan minyak bumi yang akan dijelaskan oleh Kofifa. Salah satu teori terjadinya minyak bumi adalah teori dupleks. Menjelaskan minyak bumi berasal dari sisa hewan dan tumbuhan laut yang tertimbun selama berjuta-juta tahun di dasar laut pada batuan berpori. Di sini ada komposisi minyak bumi yang akan dijelaskan oleh saya. Penyusun utama bumi adalah hidrokarbon terutama alkana, sikloalkanas, dan senyawa aromatis. Di sini juga ada jenis senyawanya. Hidrokarbon jumlahnya ada 90-99%. Contohnya ada alkana, sikloalkana, dan aromatis. Yang kedua ada senyawa belerang. Jumlahnya 0,1-7%. Contohnya ada tioalkana sama alkana tio. Yang ketiga ada senyawa nitrogen. Jumlahnya 0,01-0,9%. Contohnya ada pirol. Yang keempat ada senyawa oksigen yang jumlahnya 0,01-4%. Contohnya ada asam normoksilat. Dan yang terakhir ada organologam. Jumlahnya sangat kecil dan contohnya ada senyawa logam nikel. Di sini ada pemisahan minyak bumi yang akan dijelaskan oleh saya. Pemisahan minyak bumi. Minyak bumi yang diperoleh dari pengeboran berupa minyak mentah atau crude oil. Minyak mentah harus diolah di penggilingan minyak terlebih dahulu sebelum digunakan sebagai bahan bakar maupun kegunaan lainnya. Ada 2 tahap dalam pemisahan minyak bumi. Yang pertama ada desalting. Desalting atau penghilangan garam merupakan proses pembersihan zat mineral yang terkandung dalam minyak mentah. Desalting dilakukan dengan cara mencampur minyak dengan air sehingga mineral terlarut dalam air. Yang kedua ada distilasi bertingkat. Titik didih senyawa hidrokarbon meningkat sesuai panjang rantai karbonnya. Oleh karena itu, senyawa-senyawa hidrokarbon yang terdapat dalam minyak mentah dapat dipisahkan berdasarkan perbedaan titik didihnya. Prinsip ini disebut dengan penyulingan minyak bumi yang menerapkan metode distilasi bertingkat. Di sini ada fraksi bumi yang dijelaskan oleh Kofifa. Fraksi minyak bumi yaitu fraksinya gas jumlah atomnya 1-4, titik didihnya 190-200 derajat. Kegunaannya adalah bahan bakar LPG, sumber hidrogen, dan di sini fraksinya ada petroleum ether. Jumlah atom C-nya 5-6, titik didihnya 30-90 derajat. Kegunaannya adalah pelarut binatuk kimia, dan di sini ada bensin atau diesel gasolin. Jumlah atom C-nya 5-12, titik didihnya 70-140 derajat. Kegunaannya adalah bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, di sini ada nafta atau bensin berat. Jumlah atom C-nya 6-12, titik didihnya 140-80. Kegunaannya bahan kimia, pembuatan plastik, karet sintesis, deterjen, obat, cat, serat sintesis. Dan di sini ada minyak tanah atau kerosene. Jumlah atom C-nya ada 9-14, titik didihnya 180-250. Kegunaannya rumah tangga. Aftur, aviation turbin, kerosene. Jumlah atom C-nya ada 8-16, titik didihnya 150-300. Dan kegunaannya bahan bakar mesin pesawat terbang. Sini ada solar dan minyak. Jumlah atom C-nya 12-18, titik didihnya 270-350. Kegunaannya bahan bakar diesel dan industri. Yang pertama, perengkahan atau cracking. Pada proses perengkahan dilakukan perubahan struktur kimia senyawa-senyawa hidrokarbon. Yang kedua ada proses ekstraksi. Pembersihan produk dengan menggunakan pelarut sehingga didapatkan hasil lebih banyak dengan mutu lebih baik. Yang ketiga ada proses kristalisasi. Proses pemisahan produk-produk melalui perbedaan titik cairnya. Dan yang terakhir ada pembersihan dari kontaminasi atau cleaning. Nah, pada proses ini pengolahan tahap pertama dan tahap kedua sering terjadi kontaminasi atau pengotoran.
Selanjutnya ada dampak negatif dan positif penggunaan minyak bumi yang akan dijelaskan oleh saya. Dampak positifnya mendukung industri petrokimia. Terus bahan pembangkit listrik, dan yang ketiga dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari seperti gas LPG. Terus yang keempat ada bahan baku konstruksi, yang kelima ada bahan bakar kendaraan. Nah, dampak negatifnya yang pertama mencemari lingkungan, yang kedua gas hasil pembakaran minyak bumi dapat menyebabkan perubahan iklim dan yang terjadinya pemanasan global. Ya, dan yang terakhir ada terjadinya hujan asap. Di sini ada manfaat minyak bumi bagi kehidupan manusia yang akan dijelaskan oleh Safa. Yaitu yang pertama itu ada bahan bakar kendaraan. Bahan bakar yang berasal dari minyak bumi seperti solar, bensin, bensol, dan minyak tanah. Yang kedua ada konstruksi. Minyak bumi memiliki senyawa yang dapat digunakan untuk memproduksi alat konstruksi seperti pembuatan atap, cat, pipa. Yang ketiga ada sumber gas. Gas alam yang berasal dari minyak bumi telah mengalami pengolahan hingga menjadi bentuk gas cair dalam tabung LPG. Yang keempat ada produksi bahan serat. Produksi bahan serat ini dapat digunakan untuk membuatkan pakaian produk seperti rayon dan bahan tekstil yang sintesis. Dan yang kelima ada bahan campuran keperluan medis. Minyak bumi kerap dipakai sebagai bahan pembuatan produk pembersih, obat-obatan, alat pelindung, dan alat keamanan tenaga medis. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama aku Kiratna Satradia dari kelompok 7. Di sini aku mau nanya, di mana tempat pengeboran minyak bumi terbesar? Oke, pertanyaan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Talita Safadiana dari kelompok 3. Aku mau nanya, di sini ada apa aja sih komponen dari minyak bumi? Oke, pertanyaan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Satya Bimesa Purba dari kelompok 2. Saya di sini mau nanya, kalau misalnya dari fraksi minyak bumi itu biasanya ada ampasnya kan? Nah, apa aja sih hasil dari ampas minyak bumi? Di sini kita akan menjawab pertanyaannya. Mulai dari Khafifah yang akan menjawab pertanyaan Kiara. Jadi di sini aku akan menjawab pertanyaan Kiara. Jawabannya itu gimana sih tempat pengeboran di Indonesia yang paling besar? Yaitu ada di Jawa Barat, Cilasem, atau Balikpapan. Oke. Selanjutnya akan dijawab pertanyaannya paling atas. Pertanyaannya itu apa saja sih komponen dari minyak bumi? Jawabannya, komponen utama dari minyak bumi itu senyawa kimia karbon, baik alifatik, alisifik maupun aromatik. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan Satya, yaitu apa hasil dari fraksi minyak bumi? Yaitu adalah oil dan aspal. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.